Lanjut guys, altar besar itu sunyi dan semua orang tercengang, melihat siluet muda yang berdiri di alun-alun. Meskipun energi spiritual di sekitarnya telah berkurang, dia masih memiliki ekspresi tenang. Pupil hitam pekatnya yang tampak seperti jurang membuat orang lain merasa tak terduga. Pada saat ini, semua orang di sini merasakan jejak penghormatan untuk penguasa kelas ketujuh manusia itu. Penghormatan berasal dari kekuatannya yang kuat. Itu karena, sejak awal, tidak ada yang optimis dengan pertarungan Mu Chen dengan Bai Ming. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah menantang Bai Ming, mereka menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Tetapi kenyataannya mengatakan kepada mereka bahwa Mu Chen tidak sombong dan bodoh. Dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Untuk memulai, hanya saja mereka buta dan tidak bisa melihatnya. Orang itu benar-benar tak terduga. Keheningan berlangsung lama, sebelum seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara yang dalam. Dengan kultivasi di penguasa kelas ketujuh, dia mampu mengalahkan Bai Ming, yang merupakan penguasa kelas 8, dan memiliki artefak kuasa Sein. Tentu, faktor yang paling penting adalah bahwa Mu Chen bahkan memiliki kemampuan surgawi. Berbagai macam kartu trufnya membuat mereka mengerti mengapa Mu Chen tidak takut ketika dia menghadapi Bai Ming. Ketika semua orang berseru kaget, para ahli klan Phoenix tertegun sebentar. Terutama Bai Bin, yang tercengang tak percaya, saat dia melihat Phoenix besar yang menyedihkan yang berlumuran darah seolah-olah dia tidak mau percaya bahwa itu benar. Jenius klan Ice Phoenix mereka dikalahkan seperti ini? Selanjutnya, bahkan setelah menggunakan segala macam cara, dia dikalahkan di tangan penguasa kelas ketujuh manusia. Di sampingnya, Chi Hongwu juga melebarkan mulutnya dengan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, dia menggosok matanya, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan bergumam, Bai Ming benar-benar kalah. Dia tahu bahwa Bai Ming hancur kali ini, dengan begitu banyak tim yang menyaksikan pertarungan. Jika masalah ini menyebar kembali ke klan Ice Phoenix, reputasi Bai Ming mungkin akan mengalami pukulan besar. Setiap tetua di klan Phoenix sangat sombong. Jika mereka tahu bahwa Bai Ming benar-benar dikalahkan di tangan penguasa kelas ketujuh manusia, mereka akan sangat kecewa padanya. Bahkan sumber daya budidaya yang ditugaskan kepadanya akan dimoderasi. Jalan masa depan Bai Ming mengkhawatirkan. Sementara semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, Nine Nether adalah yang pertama pulih dan menatap Mu Chen, yang energi spiritualnya berkurang, sebelum memberikan sinyal mata kepada Mo Feng dan yang lainnya, dan mereka terbang keluar, menyerbu ke alun-alun. Untuk melindungi Mu Chen dalam formasi lingkaran. Pada saat ini, Mu Chen juga mengalami kelelahan yang luar biasa. Jadi, jika ada yang mencoba bergerak melawannya, dia mungkin dalam masalah. Jadi mereka secara alami berusaha mencegah hal itu terjadi. Namun, kekhawatiran Nine Nether dan yang lainnya tidak ada gunanya. Pada saat ini, semua orang menatap Mu Chen dengan hormat dan serius di mata mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa Mu Chen telah menderita kelelahan yang luar biasa saat ini dengan kekuatannya hampir 3/10 dari apa itu, tidak ada yang berani memiliki pikiran setelah menyaksikan pukulan gila dari sebelumnya. Mereka takut bahwa mereka mungkin membuat marah Mu Chen dan dia mungkin akan melemparkan pukulan lain, mendorong mereka sampai mati, yang akan sangat mereka sesali. Mu Chen melirik Nine Nether dan yang lainnya sebelum menghela nafas lega dan duduk, menstabilkan energi spiritual yang bergelombang di tubuhnya. Faktanya, dia juga agak terkejut dengan fakta bahwa dia bisa menggunakan pukulan iblis pengorbanan diri yang asli. Meskipun dia telah memahami niat membunuh brutal dari pukulan iblis pengorbanan diri, dia tidak dapat mengeksekusi kekuatannya. Tapi beberapa saat yang lalu, dia merasa sangat terancam oleh serangan kuat Bai Ming dan di bawah ancaman itu telah membangkitkan faktor pantang menyerahnya. Dengan demikian, dia telah melepaskan semua pikiran untuk menghindari dan menghadapinya secara langsung, mencari kematian dengan cara ini, yang mirip dengan bantalan pukulan iblis pengorbanan diri, memungkinkannya untuk berhasil mengeksekusinya. Tidak mencari kehidupan tetapi mencari kematian untuk kehidupan yang akan datang. Gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dia sedikit senang di hatinya. Itu karena dia tahu bahwa setelah kejadian ini, dia mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pukulan iblis pengorbanan diri. Di masa depan, dia bisa mempertimbangkan faktor itu dan lain kali ketika dia ingin mengeksekusinya,
dia tidak perlu dipaksa ke selat putus asa seperti ini lagi. Kemampuan surgawi telah benar-benar melampaui bidang seni surgawi, hanya bantalan saja yang bisa mengintimidasi musuh-musuhnya. Sementara Mu Chen menstabilkan energi spiritualnya, Bai Bin dan yang lainnya juga pulih dari keterkejutannya dan mereka melirik Mu Chen dengan ketakutan sebelum melompat dari altar dan ke dalam danau darah. Pada saat ini, Bai Ming telah kembali ke wujud manusianya dan berbaring di danau. Terlihat sangat menyedihkan dengan mata tertutup. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup tetapi, ternyata, dia menderita luka parah. Bai Bin dan yang lainnya segera memancingnya sebelum kembali ke altar. Tetapi pada saat ini, mereka tidak lagi berani mendekati arah Mu Chen. Meskipun mereka berasal dari klan Phoenix dan sangat sombong, tidak ada kebanggaan yang lebih sulit dari tinju itu. Kecuali mereka ingin pergi dan mempermalukan diri mereka sendiri. Yang terbaik adalah mereka tidak pergi dan memprovokasi Mu Chen sekarang. Adapun esensi darah warisan dari Unding Bird, mereka mungkin tidak lagi memiliki nasib apapun dengannya. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, dan jika mereka semua naik sekaligus, mungkin mereka bisa menjadi ancaman bagi kelompok Mu Chen. Tetapi ketika Bai Bin melirik teman-temannya, yang wajahnya pucat, dia tahu bahwa semua orang terintimidasi di dalam hati mereka, jadi bahkan jika mereka bergerak, itu akan sia-sia. Kali ini, mereka telah sepenuhnya ditekan oleh Mu Chen. Setelah membawa kembali Bai Ming, yang terluka parah, tidak ada yang memperhatikan bahwa danau darah Phoenix, yang ditinggalkan oleh Bai Ming di luar altar diam-diam menyatu ke dalam tanah. Setelah menyerap darah segar, kegelapan di tanah menjadi lebih gelap dan iblis. Mu Chen menstabilkan dirinya, yang berlangsung selama 10 menit, sebelum dia secara bertahap membuka matanya sekali lagi. Fluktuasi energi spiritual yang berkurang di sekelilingnya telah pulih sedikit dan kemegahan terkondensasi di pupil hitamnya sekali lagi. Karena itu, dia melambaikan tangannya saat dia berdiri. Saat dia berdiri, banyak tatapan langsung melesat dengan hormat di mata mereka. Mu Chen melihat sekeliling dan mengerti bahwa tidak akan ada orang yang berani memprovokasi dia setelah pertarungan ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan dapat dengan lancar mendapatkan esensi darah warisan dari burung abadi. Tatapannya tiba-tiba bergeser ke arah kelompok klan Phoenix. Ketika kelompok itu melihat bahwa Mu Chen telah mengarahkan pandangannya, mereka segera meningkatkan kewaspadaan mereka, tetapi tidak ada terlalu banyak ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan Phoenix. Meskipun hanya cabang darinya, mereka masih sombong dan mereka tahu bahwa meskipun kekuatan Mu Chen, mereka tidak perlu khawatir bahwa yang terakhir akan melakukan apapun untuk mereka. Klan Phoenix tidak akan membenci Mu Chen karena mengalahkan Bai Ming. Tetapi jika Mu Chen membantai mereka semua di sini, maka dia akan menyinggung klan Phoenix. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung, begitu pula klan 9 Netherbird. Mu Chen jelas tahu tentang ini juga, jadi dia tidak menekan lebih jauh dan hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh pada kelompok Bai Bin dengan peringatan yang jelas di tatapannya. Kelompok klan Phoenix hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan dendam ini, tidak berani berselisih dengan Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat respons mereka, dia juga tidak mau repot-repot membuang waktu lagi untuk mereka dan mengarahkan pandangannya ke dua medan perang lainnya, di mana pertempuran sengit juga secara bertahap berakhir. Di dua medan perang lainnya, mereka berempat adalah penguasa kelas 8 yang asli, jadi intensitas pertempuran mereka membuat para ahli lainnya mengarahkan pandangan mereka juga. Tapi pertempuran mereka jelas tidak berdarah seperti pertarungan antara Mu Chen dan Bai Ming. Terbukti, mereka mengendalikan diri dan tidak ingin mempertaruhkan nyawa seperti yang dilakukan Mu Chen. Oleh karena itu, pemenang utama dari dua medan perang adalah Zhong Qingfeng dari klan Rock dan Lu Hou dari klan Kera Babel. Mereka menang dengan sedikit di atas angin, menang dengan satu langkah. Tapi di mata Mu Chen, Kong Ling dari klan Merak 9 Warna tidak lebih lemah dari Zhong Qingfeng. Alasan mengapa yang terakhir bisa menang pasti ada transaksi di antara mereka. Kalau tidak, Zhong Qingteng pasti tidak akan tertawa terakhir. Tapi dia juga tidak terlalu tertarik dengan itu. Dia tidak serakah dan tujuannya hanyalah esensi darah warisan dari Unding Bird. Adapun dua esensi darah warisan lainnya, dia tidak tertarik sedikit pun. Ketika pertempuran dari dua medan perang lainnya berakhir, tatapan mereka diarahkan pada Mu Chen. Tatapan keempat penguasa kelas 8 itu memiliki cahaya aneh yang melonjak di mata mereka.
Mereka juga telah melihat Mu Chen mengalahkan Bai Ming, jadi hati mereka juga terkejut. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Bai Ming. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, maka akan sangat mustahil jika mereka ingin mengalahkan Bai Ming, kecuali jika mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Tapi Mu Chen mampu mengalahkan Bai Ming dan bahkan melukainya dengan parah. Itu berarti jika Mu Chen menghadapi mereka, mereka akan berakhir dengan hasil yang sama seperti Bai Ming. Hanya memikirkan hal ini, wajah Kong Ling, Zhong Qingfeng dan yang lainnya menjadi serius saat mereka melihat Mu Chen tanpa penghinaan yang mereka miliki sebelumnya. Bahkan, itu digantikan dengan rasa takut pada seseorang di level yang sama. Mu Chen itu luar biasa. Saat itu, ketika Zhong Teng mengirim pesan, dia hanya mengatakan bahwa Mu Chen bisa menghadapi penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak. Tapi sekarang, bahkan penguasa kelas 8 dikalahkan olehnya. Peningkatannya sangat menakjubkan. Zhong Qingfeng melirik Mu Chen dalam-dalam. Dia telah benar-benar menghancurkan masalah tentang Zhong Teng. Yang terbaik adalah dia menghindari membuat musuh seperti itu. Tapi Mu Chen tidak peduli dengan pikiran mereka. Ketika dia melihat bahwa mereka juga telah memutuskan pemenang di antara mereka, dia berbalik dan menghadapi burung primordial abadi di ujung tangga batu. Pada saat ini, patung batu Unding Bird mulai bersinar, seolah memanggil pemenang terakhir. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menganggukkan kepalanya ke Nine Nether. Setelah itu, siluetnya meledak seperti sambaran petir ke arah patung batu itu. Esensi darah warisan dari Unding Bird hanya dalam jangkauan. Ketika Mu Chen menyerbu menuju patung batu Unding Bird, Zhong Qingfeng dan Lu Hou juga menyerbu menuju dua patung lainnya. Mereka telah mengalami banyak pertempuran sulit untuk sampai di sini dan, sekarang, saatnya bagi mereka untuk menikmati hasil kerja mereka. Di altar, ketika semua orang melihat tiga siluet yang bergerak menuju patung batu, mata mereka menjadi merah menyala. Itu adalah esensi darah warisan dari Super Divine Beast. Jika mereka bisa mendapatkan salah satu dari itu, mereka bisa mengembangkan garis keturunan mereka dan memuluskan jalan mereka dalam kultivasi. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mungkin bisa melangkah ke alam penguasa bumi. Tetapi sangat disayangkan bahwa tiga esensi darah warisan memiliki pemiliknya masing-masing. Menghadapi pesaing kuat itu, bahkan mereka hanya bisa menyaksikan orang lain memanen buahnya. Di bawah tatapan panas itu, siluet Mu Chen muncul di ujung tangga batu. Dia mendarat di depan patung batu, melihat ke atas, sayapnya terbuka, menutupi langit, berkobar dengan api abadi. Jadi bahkan jika mereka telah jatuh setelah puluhan ribu tahun, masih ada sedikit vitalitas yang tersisa. Mu Chen memiliki ekspresi serius. Meskipun itu hanya patung batu di depannya, dia masih bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan dengan cepat turun ke jantungnya, menyebabkan dia merasa seperti ada batu besar di hatinya. Jika pikirannya tidak teguh, dia akan terbaring rata di tanah sekarang. Itu adalah kekuatan dari Super Divine Beast, kekuatan penguasa surgawi. Tepat ketika Mu Chen merasakan kekuatan yang samar-samar dipancarkan dari patung itu, matanya tiba-tiba berkontraksi, dia melihat nyala api samar di patung Unding Bird tiba-tiba berkobar. Nyala api itu sangat aneh, mereka samar-samar tampak seperti kristal. Tapi saat mereka terbakar, ada vitalitas tak terbatas menyebar yang tampak abadi. Tingkat tertinggi dari Unding Flames, Mu Chen mengenali api yang mengkristal dengan sangat cepat. Karena dia juga mendapatkan api abadi dari Nine Nether setelah melangkah ke alam berdaulat untuk memperbaiki energi spiritualnya sendiri karena ikatan bloodlink mereka. Oleh karena itu, energi spiritualnya juga mengandung kekuatan api abadi. Oleh karena itu, keakraban datang dari itu. Tapi Unding Flames di depannya adalah tingkat tertinggi dari Unding Flames yang beberapa kali lebih kuat dari Unding Flames ungu milik Nine Nether. Ketika api mengkristal muncul, Mu Chen tiba-tiba merasa bahwa patung itu bergetar. Dia sedikit takut melihat bahwa mata patung batu Unding Bird tiba-tiba terbuka pada saat ini. Matanya dipenuhi dengan kekacauan utama, tanpa pupil. Tapi ketika membuka matanya, Unding Flames yang tak terbatas menyapu seperti pilar api, menyelimuti Mu Chen. Pada saat itu ketika api abadi yang mengkristal turun ke tubuhnya, wajah Mu Chen langsung terdistorsi dan rasa sakit terbakar yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya bahkan hampir membuatnya pingsan. Tapi untungnya, berkat tekadnya yang kuat, pikirannya tidak ditelan oleh rasa sakit.
Karena itu, dia segera mengedarkan fisik naga Phoenix. Seketika, raungan naga dan tangisan burung Phoenix bergema dari tubuhnya, darah dan dagingnya gemetar dan menahan pembakaran api abadi. Kilau emas melonjak di permukaan kulitnya dan naga sejati dan roh Phoenix mulai bergerak, terus-menerus menyerap api abadi, mencoba membantu Mu Chen menahan kerusakan akibat luka bakar. Tapi meskipun pertahanan mereka, permukaan kulit Mu Chen dengan cepat dibakar sampai dagingnya mulai menonjol, hampir seolah-olah dia akan dibakar oleh Undying Flames yang mendominasi ketika dilihat dari jauh. Adegan yang tiba-tiba telah menyebabkan para ahli di altar mengubah ekspresi mereka dengan keterkejutan di mata mereka. Jelas, mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya api abadi itu. Tapi situasi ini tidak hanya untuk Mu Chen. Ada adegan serupa yang muncul dengan Myriad Spiritual Bird dan Desolate Beast. Patung Myriad Spiritual Bird memancarkan kilau panjang sejuta kaki, bersama dengan tangisan samar yang jelas, yang menyelimuti Zhong Qingfeng, segera menekannya sampai dia berlutut ke tanah dengan suara berderak yang dipancarkan dari tulangnya. Patung batu Desolate Beast bahkan lebih mendominasi, itu dengan cepat mengulurkan kakinya dan menginjak Lu Hou. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka segera mengerti bahwa ini adalah ujian terakhir yang ditinggalkan oleh 3 penguasa binatang. Jika mereka bisa lulus ujian, maka mereka akan bisa mendapatkan esensi darah warisan. Tapi dari 3 tes, Zhong Qingfeng dan Lu Hou tampaknya lebih mudah daripada Mu Chen. Bagaimanapun, mereka agak terkait dengan Myriad Spiritual Bird dan Desolate Beast, jadi ujian untuk mereka tidak akan terlalu sulit. Tapi untuk Mu Chen, dia sangat disayangkan. Api yang mengkristal sangat mendominasi, membakar Mu Chen dengan kejam sampai kulitnya terkoyak. Adegan itu tidak tampak seperti ujian. Sebaliknya, sepertinya membakar seseorang yang berasal dari spesies yang berbeda. Dia mencari kematian. Seorang manusia benar-benar berani mencelupkan jari ke dalam klan binatang surgawi kita. Ketika Bai Bin melihat adegan ini, dia merasa sangat lega. Ejekan melintas di matanya. Sebelumnya, dia ditekan oleh Mu Chen ke keadaan yang menyedihkan, tapi sekarang, dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Ketika Nine Nether melihat bahwa Mu Chen sangat kesakitan karena Undying Flames, wajahnya telah berubah, karena dia tahu bahwa tes itu sebenarnya ingin dia membuktikan dirinya. Burung primordial Undying juga tidak ingin esensi darah warisannya diperoleh oleh seseorang yang tidak terkait dengannya. Kakak 9 Nether, apa yang harus kita lakukan? Mo Ling bertanya dengan mendesak. Api abadi yang menyelimuti Mu Chen menjadi begitu kuat sehingga mereka sepertinya ingin membakar Mu Chen menjadi abu sebelum berhenti. Wajah Nine Nether berubah dan, pada saat berikutnya, dia menggertakkan giginya, lalu memotong pergelangan tangannya dengan jari-jarinya. Seketika, darah segar menyembur keluar seperti pilar darah dari luka. Dengan lekukan jarinya, darah segar terbang keluar dan turun dari atas, ke tubuh terbakar Mu Chen. Garis keturunannya berasal dari Undying Bird, jadi darahnya seharusnya bisa membantu Mu Chen. Seperti yang dia duga, ketika darahnya turun, meskipun Mu Chen berlumuran darah, nyala api yang mengkristal di tubuhnya mulai melemah. Dengan demikian, rasa sakit terbakar yang intens juga berangsur-angsur memudar dan wajah terdistorsi Mu Chen perlahan pulih. Matanya berkilat ketika dia melihat Undying Flames yang melemah. Api abadi itu memiliki tingkat tertinggi, mendominasi dan murni dengan vitalitas tak terbatas. Jika dia bisa memurnikan dan menyerapnya, lalu mengintegrasikannya ke dalam energi spiritualnya sendiri, itu bisa memungkinkan energi spiritualnya sendiri untuk tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir, bahkan kualitasnya akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Karena itu telah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa baginya, itu pasti memberinya sesuatu sebagai balasannya. Jika dia membiarkannya menghilang seperti ini, maka itu akan terlalu boros. Saat pikiran beredar, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan kekuatan isap meledak dari tubuhnya, dengan paksa menyerap untaian api yang mengkristal ke dalam tubuhnya dan mengintegrasikannya ke laut berdaulat. Saat api abadi memasuki laut berdaulat, energi spiritual tak terbatas mendidih dari api, tetapi Mu Chen tidak takut. Dengan kehendak pikirannya, dia telah mengedarkan energi spiritualnya untuk membentuk arus yang menyapu api yang mengkristal ke laut berdaulat, secara bertahap memperbaikinya melalui luka bakar. Pada saat api abadi habis, dia percaya bahwa kualitas energi spiritual di laut berdaulatnya juga akan ditingkatkan.
Tidak diragukan lagi itu akan menjadi peningkatan besar untuk kekuatan bertarungnya juga. Sebelum patung batu, api mengkristal yang berkobar di tubuh Mu Chen secara bertahap ditarik sebelum menghilang. Saat api menghilang, permukaan tubuh Mu Chen bersinar dengan cahaya keemasan dan kulit serta dagingnya yang terbakar dengan cepat sembuh di bawah fisik naga Phoenix. Selanjutnya, kilaunya bahkan lebih besar dan kekuatan ledakan terkandung di bawah kulitnya. Mu Chen secara bertahap mengendurkan tinjunya dan melemparkan pandangan bersyukur ke Nine Nether, yang wajahnya memucat. Jika yang terakhir tidak menggunakan darahnya untuk membantunya, dia mungkin akan berada di antara hidup dan mati karena luka bakar sekarang. Wajah Bai Bin berubah pucat. Dia berharap melihat Mu Chen terbakar sampai mati. Pada saat itu, dia akan dapat bergerak dan merebut esensi darah warisan dari burung abadi. Dia tidak pernah berharap Nine Nether tiba-tiba bergerak dan membantu Mu Chen menahan pembakaran api abadi, menghancurkan pikirannya sepenuhnya. Tetapi karena hal-hal telah terjadi, tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani menatap Mu Chen dengan kejam, takut yang terakhir mungkin merasakannya. Ketika untaian terakhir dari Unding Flames memudar dari permukaan tubuh Mu Chen, cahaya muncul dari patung batu Unding Bird sekali lagi. Mu Chen, yang telah sangat menderita sebelumnya, tidak berani bereaksi perlahan. Dia dengan cepat mundur selangkah dan menghadapinya dengan ekspresi tegas, takut dia akan disiksa oleh patung batu terkutuk itu. Tapi untungnya, tidak ada yang terjadi saat ini, ada kemegahan tambahan di mata patung batu Unding Bird, itu tidak lagi hampa seperti sebelumnya. Itu menurunkan matanya dan menatap Mu Chen, sebelum membuka puncaknya yang tajam dan kilau tak terbatas menyembur keluar. Kilauannya sangat merah, yang telah mengembun menjadi permata merah seukuran telapak tangan dan tampaknya ada burung abadi yang menjulang di dalam permata itu. Ketika Mu Chen melihat permata crimson itu, emosinya menggelinding bahkan dengan ketenangannya, karena dia tahu bahwa ini pastilah esensi darah warisan dari Unding Bird. Selama dia bisa mendapatkannya, itu akan dapat membantu Nine Nether menyempurnakan garis keturunannya dan jika ada peluang yang cukup di masa depan, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi burung primordial unding asli yang sebanding dengan penguasa surgawi. Mu Chen dengan hati-hati mengulurkan kedua tangannya untuk menerima permata merah dan merasa sangat lega. Dia akhirnya mendapatkan esensi darah warisan. Itu adalah sentuhan hangat ketika permata merah jatuh di tangan Mu Chen. Seolah-olah ada api yang berkobar di dalamnya dengan Unding Bird yang indah menjulang di permata itu, yang terlihat sangat mistis. Mu Chen melihat esensi darah warisan dari Unding Bird di tangannya. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Bukankah mereka sudah berusaha sangat keras di Divine Beast Origin hanya untuk esensi darah warisan ini? Dengan ini, misinya akan tercapai dengan sempurna dan tetua dari klan 9 Netherbird mungkin tidak akan berkomentar apapun tentang ikatan Bloodlink-nya dengan Nine Nether. 9 Nether, ambillah. Mu Chen dengan lembut melemparkan esensi darah warisan dari Unding Bird dan tersenyum, menjentikkan jarinya, dan esensi darah telah berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju 9 Nether. Nine Nether menggenggam tangannya dan menerima esensi darah warisan dengan kegembiraan yang tak terkendali melonjak di wajahnya. Esensi darah warisan dari Unding Bird ini terlalu penting baginya. Selama dia bisa menyerapnya, maka garis keturunan Unding Bird yang dia miliki akan mencapai ketinggian baru, dan jika ada cukup kesempatan di masa depan, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi Unding Bird yang asli. Pada saat itu, dia akan menjadi sosok yang harus dilihat oleh seluruh dunia 1000 besar. Bagaimanapun, setiap burung abadi memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menyaingi penguasa surgawi. Ketika para ahli dari klan lain di altar melihat bahwa Mu Chen telah segera menghadiahkan esensi darah warisan yang telah dia perjuangkan dengan keras kepada Nine Nether, mereka tertegun untuk waktu yang lama sebelum mereka memukul bibir mereka dalam hati. Keluasan pikiran itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan heran itu. Alasan mengapa dia datang ke Divine Beast Origin adalah untuk membantu Nine Nether mendapatkan esensi darah warisan dari Unding Bird. Selanjutnya, Nine Nether juga telah merawatnya dengan baik di masa lalu, jadi esensi darah warisan dari Unding Bird sebagai pembayaran masih jauh dari cukup di matanya. Setelah Mu Chen menyerahkan esensi darah warisan dari Unding Bird ke 9 Nether,
Zhong Qingfeng dan Lu Hou di dua plaza lainnya juga telah memperoleh esensi darah warisan dari Myriad Spiritual Bird dan Desolate Beast. Menghadapi harta karun seperti itu, bahkan Zhong Qingfeng dan Lu Hou memiliki kegembiraan di wajah mereka saat mereka menyimpan esensi darah warisan. Panen mereka dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini bisa dianggap sempurna. Tetapi setelah mereka bersuka cita, Mu Chen merasakan bahwa warna ketiga patung batu itu meredup dan cahaya spiritual yang sebenarnya dimiliki ketiga patung batu itu sebelumnya mulai menghilang. Saat ketiga patung batu itu meredup, bumi membuat goncangan kecil. Meskipun sentakan itu tidak jelas, itu masih dirasakan oleh Mu Chen dengan persepsinya yang tajam. Mu Chen merajut alisnya saat dia mengalihkan pandangannya. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba terfokus pada sudut, yang merupakan area tempat Bai Ming jatuh sebelumnya. Danau darah telah diserap ke dalam tanah tanpa mereka sadari, menyebabkan tanah yang gelap memiliki jejak merah, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mu Chen menatap tanah dan, tidak tahu mengapa, kegelisahan yang dia rasakan ketika dia melihat lubang hitam misterius di bawah Treasure Lake melonjak di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, tatapannya melintas dan dia dengan cepat menggonggong ke arah Nine Nether dan yang lainnya, pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Namun, ketika suaranya baru saja bergema, bahkan dia tidak bisa bergerak tepat waktu, gemetar yang datang dari tanah tumbuh lebih keras, samar-samar, bahkan altar pun bergetar. Kali ini, semua orang merasakannya dan mereka mengarahkan pandangan bingung mereka ke arah tanah gelap di luar altar dan melihat bahwa tanah itu beriak seperti danau. Aura jahat membubung dari tanah, yang seketika mengubah langit dan bumi menjadi gelap. Tidak bagus, tempat ini aneh. Ayo pergi, melihat adegan ini, wajah semua orang di sana berubah drastis. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa pemakaman dewa ini tidak sederhana. Ada tim di luar ruang lingkup altar dan reaksi mereka juga tercepat. Segera, mereka berubah menjadi beberapa garis cahaya dan mencoba meninggalkan wilayah aneh ini. Tetapi saat mereka menyerang, permukaan tanah yang gelap beriak dan wajah besar yang tampak menyeramkan muncul. Itu membuka mulut mereka dan kabut hitam deras menyapu, menyelimuti tim itu, jeritan bergema, sebelum tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah sebelum dimakan oleh wajah jahat itu. Setelah melahap kabut berdarah, wajah di tanah menjadi lebih aneh. Wajah itu sebenarnya memancarkan gelak tawa yang menusuk telinga, yang membuat energi spiritual di tubuh mereka bergetar. Aura jahat yang deras menyembur keluar, yang langsung membuat wilayah ini terlihat seperti sarang iblis. Wajah di tanah memandang semua orang di altar dan mengeluarkan tawa yang memekakan telinga saat kabut hitam yang deras menyapu semua orang di altar. Ketika semua orang di altar melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan di mata mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan wajah iblis itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka tangani. Sialan, itu pasti ditinggalkan oleh klan Vien, seseorang berseru dengan ngeri. Mereka bisa mengetahuinya dari adegan di depan mereka. Lagi pula, selain musuh bebuyutan dari dunia seribu besar, klan Vien, tidak ada yang akan memiliki aura jahat semacam itu. Lebih jauh lagi, tempat ini adalah medan perang paling intens di Divine Beast Origin ketika klan Vien menyerbu, dengan banyak ahli dari klan Vien yang dibantai di sini, jadi wajar jika ada beberapa yang terlewatkan. Kabut hitam yang sangat deras menyapu, tetapi ketika kabut hitam hendak mencapai altar, kilau panjang sejuta kaki mekar di altar, tampaknya telah terbentuk dari rune mendalam yang tak terhitung banyaknya dan rune itu dengan cepat merobek kabut hitam. Di altar, semua orang bersukacita pada adegan ini dan segera mengalihkan pandangan mereka ke tiga arah yang berbeda. Ketiga patung batu itu tampak seperti hidup kembali. Kilauan mengembun pada tiga patung dan membentuk tiga siluet ilusi. Di Primordial Undying Bird, seorang wanita cantik mengenakan pakaian istana dengan temperamen yang mulia. Dia memiliki kecantikan yang menakjubkan dengan sosok yang indah, memancarkan aura terhormat dari seluruh tubuhnya. Pada Myriad Spiritual Bird, seorang pria mengenakan pakaian 5 warna, terlihat sangat tampan dengan sikap elegan seolah-olah dia tidak akan waspada bahkan jika langit runtuh. Di Primordial Desolate Beast, seorang pria tegap telanjang di pinggangnya, kulitnya hitam seperti logam dan sosoknya yang kokoh tampak seperti gunung yang menjulang tinggi dan segala sesuatu di sekitarnya terasa stabil. Saat ketiga siluet itu muncul,
Mereka menyapu badai kuno antara langit dan bumi dan tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti area itu, menciptakan cahaya di wilayah ini yang tampak seperti sarang iblis. 3 penguasa binatang dari asal binatang surgawi, Nine Nether berseru melihat pemandangan ini. Bahkan orang bodoh dapat mengetahui bahwa ketiganya secara alami adalah bentuk spiritual yang ditinggalkan oleh 3 penguasa binatang. Wajah iblis di tanah mengeluarkan suara yang memekakan telinga ketika ketiga siluet itu muncul. Suara itu terdengar seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menjerit pada saat bersamaan. Kalian telah menekan kami selama puluhan ribu tahun, berpikir bahwa kalian dapat membunuh kami. Tapi kalian tidak pernah menyangka kami akan mengakali kalian, kekek. Di patung Unding Bird, wanita itu melihat wajah iblis di tanah dan dia tidak bisa menahan nafas, iblis sepertimu sulit untuk dibunuh. Pria yang mengenakan pakaian 5 warna memandang semua orang di altar dan berkata, sayang sekali. Awalnya, kita seharusnya bisa bertahan selama 100 tahun lagi. Saya tidak pernah menyangka bahwa esensi darah warisan akan diambil begitu cepat, menyebabkan segelnya kendor. Petik 2. Bumi iblis dibangunkan oleh vitalitas yang kuat. Hanya siapa yang melakukan ini? Pria kuat di Desolate Beast membuat dengusan yang bergemuruh seperti guntur, yang bergema di telinga semua orang, menyebabkan darah dan aura mereka bergulir. Semua orang di altar bertukar pandang, sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Mu Chen dan Bai Ming. Terbukti, darah Bai Ming, yang dipenuhi dengan vitalitas kuat dari klan Phoenix, adalah alasannya. Dengan demikian, tatapan tajam pria kuat itu mengunci Mu Chen dan Bai Ming. Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa, sementara Bai Ming yang pingsan, terbangun dengan tubuh gemetar. Meskipun pria yang kuat itu hanyalah bentuk spiritual, mudah baginya untuk membantai mereka. Tetapi sementara mereka ketakutan di dalam hati mereka, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya, mereka tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Makhluk-makhluk iblis itu dipersiapkan saat itu hanya masalah waktu. Hari ini, kita bahkan mungkin bisa menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Kami bertiga hanyalah sisa-sisa bentuk spiritual dan sudah di luar batas untuk mempertahankan susunannya. Saya khawatir tidak mungkin bagi kita untuk menyingkirkan makhluk iblis ini. Pria tegap itu dengan tegas berkata ketika dia melihat semua orang dan dengan dingin mendengus, selanjutnya, generasi selanjutnya sangat tidak berguna, bahkan penguasa kelas 9. Mereka sama sekali tidak berguna, namun mereka bahkan berani datang untuk mendapatkan esensi darah warisan kita dengan kekuatan mereka. Semua orang merasa wajah mereka memerah karena kata-katanya, tetapi mereka tidak berani membantahnya. Menghadapi keberadaan seperti itu, penguasa kelas ke-7 dan ke-8 seperti mereka mirip dengan semut. Wanita cantik itu tersenyum ringan sebelum melihat semua orang. Aku ingin tahu apakah ada orang di sini yang pandai dalam formasi pertempuran. Saya memiliki kekayaan besar untuk diberikan kepadanya. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Terbukti, mereka tidak mahir dalam cara formasi pertempuran. Di antara kerumunan, Mu Chen menyipitkan matanya, tetapi dia tidak memiliki niat untuk keluar. Tidak peduli seberapa bodohnya dia tahu bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Jika dia dengan ceroboh melangkah keluar, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mati. Adapun keberuntungan besar, lupakan saja. Karena itu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya ke arah Nine Nether. Bukan saja dia tidak melangkah maju, dia bahkan mundur dan ingin masuk ke dalam kerumunan. Tepat ketika dia mengangkat kakinya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku dan dia terkejut menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya, seolah-olah dia telah membeku di tempat. Pupil matanya bergeser ke atas sebelum melihat Unding Bird, yang juga merupakan wanita cantik, menatapnya sambil tersenyum. Wanita cantik itu memandang Mu Chen sambil tersenyum, tetapi Mu Chen tidak merasakan betapa terhormatnya itu. Sebaliknya, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dilihat dari sikap mantan, dia pasti telah menemukan identitas master formasi pertempurannya. Bahkan jika dia tidak pernah menunjukkannya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya bahwa itu dilihat oleh orang lain. Apakah penguasa surgawi itu menakutkan? Hanya sekilas dan dia bisa melihat semua rahasianya. Di altar,
Para ahli lainnya juga merasakan tatapan wanita cantik itu dan mengikutinya sampai mereka semua berkumpul di Mu Chen dengan kaget. Dia sebenarnya juga seorang master formasi pertempuran, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kaget. Terbukti, fakta ini membuat mereka cukup shock. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia tidak menunjukkan semua kartunya ketika dia menghadapi Bai Ming? Beberapa ahli bertukar pandang saat mereka menggelengkan kepala sambil menghela nafas, merasa bahwa Mu Chen bahkan lebih tak terduga. Teman kecil, apakah kamu bersedia membantu kami? Wanita cantik itu memandang Mu Chen sambil tersenyum. Sebelum dia melanjutkan, jika kita tidak menyingkirkan masalah ini sebelum kita, aku khawatir tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari sini. Tatapan sekitarnya semua diarahkan pada Mu Chen dengan kobaran api di tatapan mereka yang membuat hati Mu Chen mengepal. Jika dia menolak pada saat ini, orang-orang itu akan menerkamnya bahkan jika 3 penguasa binatang tidak melakukan apa-apa. Nine Nether juga tersenyum pahit di adegan ini. Penglihatan senior Unding terlalu tajam bahkan untuk melihat melalui rahasia Mu Chen, yang memberinya tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, Mu Chen mengerti bahwa dia tidak bisa menolak. Dia mengumpulkan keberaniannya. Senior, kamu terlalu melebih-lebihkanku. Kekuatan saya hanya di alam penguasa kelas ke-7. Bagaimana saya bisa mengendalikan situasi saat ini? Kamu harus mencoba untuk melihat apakah kamu bisa. Pria kuat yang terbentuk dari Desolate Beast dengan dingin mendengus. Kalian anak-anak nakal yang menyebabkan bencana ini, jadi kalian harus membantu juga. Mendengar kata-katanya, wajah Mu Chen berubah sedikit hijau. Meskipun dia mengakui bahwa dia mungkin ikut bertanggung jawab atas situasi saat ini, dia bukanlah penyebabnya. The Desolate Beast terlalu pandai menyalahkan. Namun, adalah bodoh untuk bernalar dengan keberadaan yang pernah menjadi penguasa surgawi. Oleh karena itu, Mu Chen hanya bisa tersenyum pahit dan tutup mulut. Saat mereka berbicara, wajah iblis dari bumi iblis menjadi semakin menyeramkan, memancarkan ledakan tawa yang tajam dan aneh. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan kabut iblis menyembur keluar, seperti naga iblis yang meraung melintasi cakrawala dan menyapu ke arah altar. Pria elegan yang merupakan Myriad Spiritual Bird dengan dingin mendengus dan melambaikan lengan bajunya, cahaya 5 warna meledak, yang sangat menyilaukan dan mengandung energi misterius. Saat tersapu, itu telah menghalangi kabut iblis yang tak terbatas sebelum mereka mulai saling merusak. Di bawah korosi, ruang dalam jarak beberapa kaki terus-menerus runtuh dan pecah. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat kekuatan destruktif ini di altar, kulit kepala mereka terasa mati rasa. Selama mereka bersentuhan bahkan dengan sejumlah kecil energi semacam itu, mereka mungkin akan menjadi abu. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang dapat mengatakan bahwa kilau 5 warna itu terus-menerus runtuh, sementara kabut iblis tampaknya tanpa henti menyapu keluar dari mulut iblis. Seolah-olah tidak akan berhenti kecuali menghancurkan altar. Semua orang di altar menyaksikan dengan hati gemetar ketakutan. Jika 3 penguasa binatang tidak bisa menjatuhkan iblis itu, maka semua orang di sini mungkin menjadi makanan untuk itu. Makhluk iblis ini semakin sulit untuk dihadapi. Pria kuat yang merupakan Desolate Beast memiliki ekspresi yang sedikit lebih muram. Tak lama setelah itu, dia melemparkan telapak tangan dan jejak telapak tangan sepanjang 1.000.000 kaki muncul. Telapak tangan itu diukir dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan langit dan bumi tidak dapat menanggung bebannya. Dengan bantuan Desolate Beast, kabut iblis yang deras tidak bisa mendekati altar sekali lagi dan kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, terus-menerus berbenturan di langit. Namun kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Wajah iblis itu menjerit, menyebabkan bumi iblis bergetar dan bukaan yang tak terhitung jumlahnya terbelah dengan hantu yang memancar dari celah itu dengan aura iblis yang deras, menutupi matahari. Hanya untuk hari ini, wajah iblis telah bersiap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi saat meluncurkan serangannya, bahkan Three Beast Sovereigns didorong mundur. Lebih jauh lagi, ketiga bentuk spiritual itu bukanlah tubuh aslinya. Ketika Mu Chen melihat adegan ini di altar, ekspresinya berubah serius. Sebelumnya, ketika dia melihat 3 penguasa binatang, dia masih berpikir untuk mengandalkan mereka. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bergantung seperti yang dia kira. Saat bentuk-bentuk spiritual menghilang, maka tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Bukankah makhluk iblis itu sangat kuat?
Makhluk iblis itu terbentuk dari 5 wasiat sisa Raja Klan Vien, melahap mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Klan Vien. Pada saat itu, kami bertiga sudah jatuh, jadi kami hanya bisa meninggalkan bentuk spiritual kami untuk menekannya. Si cantik-cantik melirik Mu Chen dan nada suaranya menjadi serius. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengarnya, mereka langsung menarik napas dingin. Tidak heran mengapa makhluk iblis itu begitu menakutkan. Ternyata itu terbentuk dari sisa wasiat 5 Raja Klan Vien, yang setara dengan 5 penguasa surgawi. Tidak heran mengapa bahkan bentuk spiritual dari 3 penguasa binatang tidak bisa menghadapinya. Jadi makhluk iblis itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Aku ingin tahu, apa yang senior butuhkan dari junior ini? Mu Chen menangkupkan tinjunya dan bertanya. Bantu kami benar-benar membunuh makhluk iblis itu, si cantik-cantik berbicara dengan suara serius dengan niat membunuh yang melonjak dalam nada suaranya. Mu Chen tercengang, sebelum dia tersenyum pahit, dengan kekuatan junior ini, saya khawatir saya tidak akan dapat menyebabkan kerusakan padanya, bahkan jika saya menyerangnya dengan kekuatan penuh. Wanita cantik itu tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya. Seketika, cahaya tak terbatas mekar di altar dan semua orang bisa melihat riak berfluktuasi di tanah altar. Banyak siluet perlahan bangkit dari altar, lalu diam-diam berdiri di atas altar. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan melihat banyak siluet yang mengenakan baju besi binatang dengan mata tertutup rapat. Mereka memiliki sosok yang kuat dan niat membunuh yang kuat menyelimuti mereka dengan aura buruk yang berfluktuasi seolah-olah mereka adalah reinkarnasi dari dewa kematian. Setiap satu dari siluet itu memiliki kekuatan yang sama sekali tidak lebih lemah dari Mu Chen dan yang lainnya. Selanjutnya, bantalan mereka sangat kuat sehingga bahkan Mu Chen dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Faktor yang paling penting adalah bahwa jumlah siluet sebenarnya telah mencapai jumlah puluhan ribu yang mengerikan. Puluhan ribu prajurit yang kuat seperti itu jelas merupakan pasukan yang menakutkan yang jauh melebihi pasukan manapun yang pernah dilihat Mu Chen sebelumnya. Jika dia bisa memimpin pasukan yang begitu kuat, maka penguasa bumi pun tidak akan berani menghadapinya. Itu pasukan binatang surgawi yang legendaris. Sementara Mu Chen terkejut tentang pasukan di depannya, keheranan tiba-tiba bergema dari altar dan banyak ahli tercengang. Pasukan binatang surgawi, Mu Chen bingung, karena dia bukan bagian dari klan binatang. Karena itu, dia secara alami tidak akan tahu rahasia seperti itu. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, 3 penguasa binatang dari asal binatang surgawi memiliki pasukan yang sangat kuat yang bahkan mampu membantai penguasa bumi. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan binatang surgawi dan jika tebakanku benar, ini yang seharusnya, 9 Nether berseru. Ketika Mu Chen mendengar penjelasan Nine Nether, dalam hati dia terkejut, pasukan yang bahkan bisa membantai penguasa kelas bumi, seberapa menakutkan itu. Pasukan elit seperti itu mungkin adalah impian setiap master formasi pertempuran, selama mereka bisa mengendalikannya. Apakah ada tempat yang tidak berani mereka datangi di dunia 1000 besar? Pasukan binatang surgawi yang asli telah lama binasa dalam pertempuran. Ini hanyalah sisa-sisa halus dari kerangka para prajurit, melestarikan sebagian dari kekuatan mereka dan juga cara terakhir kami untuk memusnahkan makhluk iblis itu. Wanita cantik itu menghela nafas dengan lembut. Bagaimanapun, hanya ada bentuk spiritual yang tertinggal, bukan penguasa surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat itu. Oleh karena itu, mereka harus meminjam bantuan dari luar, karena mereka sendiri bukanlah master formasi pertempuran. Di masa lalu, pasukan binatang surgawi diperintahkan oleh seorang teman dekat mereka yang juga seorang master formasi pertempuran, tetapi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain meminjam bantuan eksternal. Senior, kamu ingin aku memimpin pasukan dan membunuh makhluk iblis itu? Mu Chen bertanya. Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya. Mu Chen menunjukkan kesulitan di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang master formasi pertempuran, dia hanya seorang master formasi pertempuran 10.000 rune dengan jarak yang cukup jauh untuk menjadi master formasi pertempuran 100.000 rune. Jumlah pasukan di hadapannya adalah puluhan ribu dan masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai kekuatan 100, menghitungnya seperti ini, itu setara dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan pasukan biasa. Bagaimana dia bisa memerintahkan mereka dengan pencapaiannya saat ini sebagai master formasi pertempuran 10.000 rune?
Jika dia dengan paksa mencoba untuk memerintahkannya, dia bahkan mungkin mengalami serangan balik terhadap rohnya. Wanita cantik itu melihat ekspresi Mu Chen dan tahu apa yang dia khawatirkan. Segera, dia tersenyum dan menunjuk jarinya. Sebuah bulu-bulu cahaya terbang keluar dan memasuki pusat alis Mu Chen. Item ini dapat memberikan beberapa dukungan untukmu. Tapi saya harus jujur bahwa kehendak pertempuran pasukan binatang surgawi ini sangat kuat, yang mungkin sulit untuk Anda kendalikan. Jadi bahkan dengan dukungan yang diberikannya padamu, masih ada tingkat bahaya tertentu. Oleh karena itu, kamu dapat memilih jika kamu ingin mencobanya. Wanita cantik itu menatap Mu Chen dan perlahan berkata. Tatapan sekitarnya semua terfokus pada Mu Chen. Setiap tim memiliki tubuh yang tegang saat mereka dengan cemas menatap Mu Chen. Mereka takut dia akan menolak mereka dan jika itu masalahnya, maka mereka pasti akan dimakamkan di sini. Zhong Qingfeng, Kong Ling, Lu Hou dan yang lainnya juga menatap Mu Chen dengan tatapan kompleks. Sebelum ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada saatnya mereka membutuhkan bantuan Mu Chen agar mereka dapat bertahan hidup? Tatapan cemas yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen dan dia menghela nafas tanpa daya. Pada titik waktu ini, bagaimana dia bisa menolak? Bahkan jika itu untuk keselamatannya sendiri, dia harus mempertaruhkannya. Jika tidak, ketika bentuk spiritual tiga penguasa binatang menghilang, mereka pasti akan mati. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dengan status Unding Bird, jika dia benar-benar berhasil menyelesaikan tugas ini, dia tidak hanya tidak akan memperlakukannya dengan buruk, dia bahkan mungkin memberinya banyak uang, jadi bagaimana mungkin dia tidak tergoda olehnya. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam tanpa ragu-ragu dan menatap wanita cantik itu, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Senior, tolong beritahu saya bersedia berjudi, terima kasih telah mengikuti.